Para sufi itu sebenarnya bukan penyair. Cuma mereka meminjam bahasa-bahasa sastra untuk menyampaikan pengalaman sufistiknya. Dia hanya meminjam bahasa saja. Pinjam bahasa, kemudian melalui bahasa itulah dia menyampaikan pengalaman sufistiknya yang dia temukan di alam batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Ahmad dan guru kita Muhammad Nur Jabir. Kali ini kita akan memulai podcastnya lagi, membahas dunia rumilah kayak begitu ya. Begini Ustaz, ya. Kalau kita perhatikan fenomena dunia maya lah hari ini, internet itu banyak kita temukan kalimat-kalimat, potongan-potongan Rumi yang begitu banyak digemari di medsos ya. Terutama kalimat atau kata-kata yang berbau cinta. Nah, itu. Ini sangat digandrung sekali generasi-generasi dunia maya. Tapi di satu sisi membuat saya berpikir kembali, karena kita tahu bersama kalimat ataupun kata-kata ataupun puisi Rumi itu kan terutama dalam bahasa cinta itu kan ditujukan kepada ilahi. Ya. Bukan pada makhluknya ya. Namun kalimat ini seringkali diletakkan pada misalnya lawan jenis ya. Jadi diletakkan kepada manusia. Cinta itu diletakkan pada manusia. Nah ini menurut saya juga jadi satu persoalan yang fenomena di medsos hari ini. Kita mau menggali makna cinta itu. Jadi kita tidak sembarangan meletakkan cinta begitu saja ya. Mungkin Ustaz bisa membantu kita untuk menjelaskan sedikit ya. Pertama terima kasih atas pertanyaannya juga teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak. Jadi memang kalau kita dengar kata Rumi, biasanya yang hadir di pikiran kita cinta ya. Dan memang betul sekali bahwa salah satu yang membuat orang-orang kenapa suka Rumi ya karena cinta itu sendiri ya. Jadi betul banyak sekali quote-quote tentang Rumi yang selewaran di luar sana, dan memang lebih banyak berbicara tentang umumnya tentang cinta, lalu kemudian biasanya baru masuk ke derita gitu. Dan itulah yang membuat orang suka Rumi, membuat orang di tahun 2000 di Amerika bukunya bestseller ya karena cinta itu. Dan memang kalau kita masuk di buku-buku Rumi, baik itu Masnawi, Ghazal dan buku-buku yang lainnya, kita pasti akan menemukan banyak sekali kata cinta ya. Kita akan menemukan banyak cinta, dan betul sekali juga dan bahwa cinta itu disematkan kepada Tuhan ya. Nah, jadi memang saya selalu mengatakan bahwa ketika kita berhadapan dengan Rumi, kita harus ingat di pikiran kita bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang sufi. Iya betul. Ya, jadi bukan di hadapan sang kekasih kita. Iya. Bukan juga kita berhadapan dengan seorang seperti Khalil Gibran. Oke. Karena sama kalau kita sebut kata Khalil Gibran, juga yang pertama kali di benak kita juga cinta kan? Khalil Gibran. Nah sehingga di barat sana banyak yang mensejajarkan kalau Rumi itu sebenarnya tidak lebih seperti Khalil Gibran, seperti itu. Karena ya mungkin mereka melihat ada banyak kesamaan, sama-sama bicara tentang cinta dan kehidupan. Nah, tetapi lagi-lagi kalau kita menyelami buku Masnawi, kita akan sadar bahwa saya sedang berhadapan dengan seorang sufi. Gitu. Jadi kalau kita melihat quote-quote Rumi, itu yang harus hadir di benak kita bahwa saya sedang berhadapan dengan seorang sufi. Kenapa demikian? Agar kita sadar bahwa quote yang kita baca atau syair-syair yang ada Rumi
sebenarnya sedang berbicara tentang dunia sufi. Gitu, dunia sufi. Nah, sufi ini kan seluruh hidupnya itu adalah bercerita tentang Tuhan. Dengan berbagai cara, baik itu tentang cinta, tentang derita, kehidupan, moral, semuanya tentang ilahi. Gitu. Maksudnya bagaimana seorang pejalan bisa sampai kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita seperti yang tadi dijelaskan bahwa memang betul Rumi ketika bicara cinta adalah dia sedang mengekspresikan bahasa cinta dia kepada Tuhan, ya, kepada ilahi. Nah, cuma bahwa ada orang yang kemudian mengambil ini dan membacakannya kepada kekasih, ya urusan dia gitu kan. Iya, Maksudnya kita tidak bisa membatasi pikiran orang, akan tetapi sepertinya Rumi juga dalam tanda kutip membiarkan itu. Karena saya selalu mengutip di Masnawi di kitab pertama, beliau menjelaskan bahwa siapa saja bisa menyangka bahwa dia senafas dan sebatin denganku, tetapi bukan mata dan telinga itu yang mampu memahaminya. Iya. Itu. Ini terkait dengan itu ya. Maksud dari Rumi adalah cinta yang dimaksud itu tadi seperti Ustaz sampaikan, itu adalah cinta ilahi. Tapi Rumi juga membuka diri bahwa orang lain pun bisa memaknai cinta yang dipahami Rumi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Entah itu diletakkan kepada ilahiyah ataupun diletakkan kepada sesama makhluk. Nah, yang menarik lagi, Rumi ini saya mencoba untuk menggali lagi, ada tidak ya cara ataupun metode ataupun sebuah pendekatan untuk kita masuk dalam memahami dunia Rumi ini, ya gitu kan? Jadi tadi sampaikan bahwa Rumi memberikan kebebasan lah kepada semua umat, silakan ambil itu puisi, ya. Cuman ketika kita lihat Rumi sebagaimana Rumi, itu kan sangat jelas sekali loh perbedaannya itu, pemaknaan cintanya dengan kita ini. Nah, untuk bisa sedikit memberikan sebuah perbandingan, ada tidak itu ya cara ataupun pandangan dunia ataupun filosofi untuk masuk memahami dunia Rum ini, karena sangat liar ini barang-barang ya kan, liar kemana-mana gitu kan. Gitu. Harus ada, saya berpikir begini, setiap sufi ataupun pemikir dunia itu pasti ada eksklusifnya, pasti ada sisi bahwa menurut dia itu yang dia itu begini, bukan yang begitu saja. Ya. Bagaimana menurut Ustaz terkait dengan ini? Nah, seperti yang tadi dijelaskan, memang kalau orang belum membaca kitab-kitab Rumi, baik itu Masnawi, Fihi Mafihi, Ghazal, dia akan menyangka Rumi ini tidak lebih seperti Khalil Gibran. Yeah. Baru kemudian ketika dia masuk ke buku-buku Rumi, dia akan sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang sufi. Misalnya, kalau orang membaca Masnawi, baru pembukaan, dia akan sadar bahwa ini kitab sufi. Jadi di kitab Masnawi itu Rumi menulis satu mukaddimah, pendahuluan untuk membaca ini. Nah, di situ dijelaskan dalam bahasa Arab, hadzal kitabul Masnawi min usuliddin. Bahwa ini kitab Masnawi itu dari usuluddin. Jadi dia mengulang usul 3 kali untuk menjelaskan bahwa kitab ini terdiri dari syariat, tarekat, hakikat. Kayak gitu. Nah, syariat, tarekat, hakikat ini adalah ciri sufi. Yang gemar membahas 3 tingkatan level yakin ini adalah para sufi, seperti itu kan. Jadi dari syariat, tarekat, hakikat. Nah, sehingga ketika bahkan dia masuk ke dalam, dia akan menemukan betapa banyak Rumi sedang menjelaskan baik itu istilah tasawuf, baik itu tasawuf itu sendiri, baik itu bagaimana melakoni tasawuf, kemudian berbicara tentang hubungan murid sama mursyid,
Jadi itu penuh dengan pembahasan tentang perjalanan, bahkan membahas khusus tentang mursyid, bahkan membahas tentang bagaimana ada seorang yang bisa yakin ketika dia bertemu dengan seorang mursyid yang palsu. Itu lucu itu, kalau nggak salah ada di kitab 2 Masnawi. Jadi setelah membaca itu dia akan sadar bahwa saya sedang berhadapan dengan kitab sofistik. Nah, ketika dia sadar itu, dia harus menyadari bahwa syair ini syair sufi. Syair ini adalah syair sufi. Kenapa demikian? Syair sufi beda dengan syair-syair yang lain. Apa bedanya? Bedanya adalah dalam penakwilan. Nah, ini menarik. Bedanya adalah penakwilan. Apa maksudnya takwil? Jadi para sufi ini sebenarnya, saya selalu mengatakan, para sufi itu sebenarnya bukan penyair. Cuma mereka meminjam bahasa-bahasa sastra untuk menyampaikan pengalaman sufistiknya. Dia hanya meminjam bahasa saja. Minjam bahasa, kemudian melalui bahasa itulah dia menyampaikan pengalaman sufistiknya yang dia temukan di alam batin. Seperti itu. Jadi dia temukan di alam batin. Nah, oleh karena itu sebenarnya dia sedang berusaha menjelaskan pengalaman batin dirinya. Dia sedang pengalaman batin dirinya. Nah, sehingga tadi kita katakan bahwa dia sedang berhadapan dengan syair sufi. Syair sufi butuh penakwilan. Jadi sehingga dikenallah ada sistem struktur takwil dalam sastra sufi. Nah, ini menarik, Ustaz. Berarti sudah ketemukan ini garis merahnya nih. Jadi untuk bisa melihat Rumi sebagaimana Rumi itu harus ada ilmu takwilnya itu ya. Takwil itu yang membedakan. Jadi yang membedakan memang adalah takwil. Jadi sebagaimana ada proses takwil dalam Quran. Nah, dalam dunia sufi juga ada proses takwilnya. Makanya ada sistematika penakwilan dalam dunia sufi. Dan kalau kita masuk dalam syair-syair sufi, kita akan melihat kesamaan-kesamaan istilah diksi yang digunakan dalam menggunakan itu dan memasukkannya dalam syair-syairnya. Seperti yang orang hampir semua tahu tentang ne. Ne itu seruling. Seruling ini bukan cuma Rumi yang memasukkan itu dalam syair-syairnya, tapi sufi-sufi sebelumnya itu juga memasukkan istilah ne ke dalam syairnya. Nah, ne ini seruling itu ini contoh ya, bagaimana menakwil. Kalau kita lihat seruling kan ya begitu, seruling aja gitu kan. Nah, tapi kalau kita bertanya, kenapa Rumi dan juga sufi-sufi lain menggunakan ne untuk menjelaskan sesuatu? Nah, ternyata ne itu adalah simbol dari manusia sempurna, atau simbol dari seorang guru, atau simbol dari seorang mursyid. Apa simbolnya? Simbol untuk menjelaskan bahwa kalau kita lihat serulingnya, seruling itu kan bambu, ada bambu, kemudian di tengahnya kosongnya, di tengahnya ada bundar-bundar juga kosong, itu tempat meniup. Coba bayangkan kalau di tengahnya tidak bolong, apa keluar suara? Kan tidak. Syarat untuk keluar suara itu adalah di tengahnya harus kosong. Ditiup sehingga udara mengalir dengan baik, sehingga dia melahirkan suara yang indah. Nah, ini disimbolkan sebagai manusia sempurna atau seorang wali atau seorang mursyid yang juga dia kosong dari hawa nafsu. Ketika dia kosong dari hawa nafsu, keluarlah kalimat-kalimat indah, kata-kata hikmah dari lisannya. Nah, itu persamaan antara seruling dan manusia sempurna seperti para wali. Apa kesamaannya? Sama-sama menjelaskan tentang kekosongan. Dengan kosong inilah seruling itu melahirkan nada yang indah. Dengan kosong inilah para sufi melahirkan hikmah-hikmah yang tinggi, yang muta'ali, yang transenden. Gitu. Ini menarik. Soalnya dari jawaban Ustadz ini di kepala saya muncul banyak pertanyaan, tapi kita pendem dulu ya, karena terkait dengan kosong dan semacamnya. Nah, ini mungkin ada teman-teman kita yang belum ngerti ya, apa sih secara bahasa makna atau arti dari takwil itu ya.
supaya mungkin ada yang lain belum Oh paham ya, secara bahasa aku. jadi takwil itu adalah mengembalikan ke makna asalnya. Itu takwil. Mengembalikan ke makna asalnya. Nah, makanya biasanya permainan takwil itu zohir ke batin. Entah itu dari batin ke zohir, entah dari zohir ke batin. Itu permainan takwil. Untuk melihat satu kesinkronan bahwa sebenarnya yang diinginkan di zahir ini sebenarnya batinnya itu. Misalnya begini, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih anaknya, kan? Nah ternyata ini takwilnya apa takwilnya? Domba. Anak itu gitu. Jadi sebenarnya sejak awal Tuhan menginginkan domba, bukan ini. Itu disebut dengan penakwil. Jadi penakwil itu takwil adalah proses mengembalikan ke akarnya, mengembalikan ke intinya. Seperti itu. Makna takwil bahwa mengembalikan kepada batinnya ini berarti bisa nggak saya katakan bahwa tidak semua orang itu bisa menakwil ya? Betul. Karena ada kemungkinan dia menganggap itu batin sebenarnya bukan batin dalam artian sofistik. Bisa jadi dia khayal, bukan batin. Nah, maksud saya bagaimana kita bisa memilah hal ini? Oke. Ya. Nah, memang ini pertanyaan yang tidak mudah ya, bahwa dalam kata bahwa tidak semua orang berhak untuk masuk dalam proses penakwilan. Gitu. Makanya kalau dalam Al-Qur'an wala ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengenai ta'wilnya illallah kecuali Tuhan, warrasikhuna fil ilm, orang-orang yang rasih dalam ilmunya, yang mendalam ilmunya. Gitu. Jadi bahkan Quran pun itu membatasi untuk masuk dalam penakwilan. Kan? Bahkan Quran mengatakan bahkan orang-orang ini mereka mengambil takwilnya itu sehingga ya mereka salah dalam menafsirkan gitu kan. Tapi ini persoalan Quran ya. Kalau dalam sastra sufi takwilnya tidak sesusah itu. Takwil dalam dunia sufi dia hanya membuat persamaan-persamaan. Misalnya tadi, apa persamaan seruling dengan sufi? Sama-sama kosong kayak gitu. Jadi maksudnya begini, makna awal sebenarnya yang diinginkan itu adalah sebenarnya manusia sempurna, wali kayak gitu. Nah terkait dengan ini agak muncul lagi pertanyaan ini. Mirip tidak, sama tidak itu makna takwil dengan pengertian tafsir? Beda tentu. Kalau tafsir itu dari makna ke makna, sehingga dia mengambil kesimpulan. Dari makna ke makna. Misalnya dia mengambil ayat ini, gabung ayat ini, ada hadis ini. Nah dari makna-makna ini melahirkan satu makna baru. Kayak gitu. Kalau gini Ustaz, kalau ada takwil, hasil takwil nih. Nah, hasil takwil itu bisa tidak orang yang menafsir takwilnya orang. Ya, jadi dia jadi hasil takwil itu dijadikan makna-makna. Bisa nggak gitu? Ya, secara hermeneutik boleh. Maksudnya ketika dia sudah keluar dari lisan yaitu milik orang kalau dalam ini ya, dalam hermeneutika. Jadi kalau dia sudah bentuk kalimat, bentuk ucapan dan dia sudah keluar, sebenarnya itu bukan lagi milik pembicara, bukan lagi penulis, itu milik publik sudah. Ya. Jadi publik berhak untuk memberikan interpretasi dan seterusnya. Oh ya, ini lagi tuh terkait tadi yang Ustaz sampaikan 3 usul-usul itu, ya syariat, tarekat, hakikat ya. Ada yang menjadi perdebatan sengit sebenarnya dalam dunia tasawuf ya, terutamanya Rumi ini ada konsep ini ya, kalau para orang yang fokus di Islam yang sangat atau agama yang sangat formalitas gitu ya, bicara hukum, Rumi ini kan sering dianggap sesat lah karena dia punya tarian-tarian apa gitu yang secara hukum mungkin bagi mereka itu melanggar. Nah, sedangkan kita tahu bersama bahwa Ustaz sampaikan tadi itu 3 tingkatan itu syariat, tarekat dan hakikat itu merupakan ajaran sufistik. Ya. Artinya dia tidak akan melanggar syariat, tapi di kalangan tertentu menganggapnya ini ada sisi-sisi yang dilanggar oleh Rumi dengan tarian-tariannya itu. Bagaimana menurut Ustaz hal ini? Nah, yang menarik masih di kitab Masnawi di pendahuluan di Mukadimah
Dia mengatakan bahwa kitab ini, Masnawi ini adalah fiqhul akbar. Apa itu? Fiqhul akbar itu fikih besar. Fikih Jadi besar. dulu di masa Rumi ada fiqhul akbar, ada fiqhul asgar. Fiqhul akbar itu sufi, tasawuf. Ya. Fiqhul asgar itu fikih yang kita sebut syariat sekarang ini. Itu disebut masanya Rumi fiqhul asgar, fikih kecil. Jadi dulu itu masa Rumi ada fikih besar, ada fikih kecil. Fikih besar itu adalah tasawuf. Fikih kecil ini adalah yang kita lakukan dalam keseharian. Oke, seperti itu. Nah, sehingga di masa Rumi itu laku-laku tarekat itu bagian dari fikih, bagian dari syariat. Dia bagian dari syariat. Dulu ya di mana seperti itu. Nah, semakin ke sini akhirnya fikih hanya menyempit ke dalam dunia syariat. Syariat itu menyempit menjadi fikih saja. Dulu tidak seperti itu. Nah, artinya apa? Kesimpulannya bahwa ini semuanya adalah tergantung kita menginterpretasikan sejauh mana ya tentang konteks apa yang disebut dengan syariat, apa yang disebut dengan fikih. Itu pasti perdebatannya akan ke sana. Nah, misalnya tadi tentang sema yang dianggap ini ya menari-nari itu sebenarnya suatu laku yang kalau misalnya begini, biasa kan kita lihat orang berzikir di masjid ya setelah la ilah. Nah, itu sebenarnya sudah bagian sema. Jadi sema itu adalah mendengarkan keindahan ilahi. Karena mendengarkan itulah sehingga tubuh ikut bergerak. Nah, itu istilah, itu definisi dari sema. Nah, ada yang begini, ada yang kayak Rumi. Gitu. Itu adalah ekspresi bagaimana seseorang disebut dengan dalam istilah sufi wajid. Itu istilah lagi. Nah, wajid itu adalah bagaimana seseorang mendengarkan keindahan ilahi, setelah dia mendengarkan tubuh ikut bergerak. Kayak gitu. Itulah disebut dengan sema. Cuma orang fokus tariannya. Makanya di Ghazal itu Rumi menjelaskan, ketahuilah ini bukan tari. Jadi jangan kau anggap ini tari, hanya sekedar kaki bergerak. Nah, dia mengatakan ini sema loh. Sema itu apa? Dia sedang mendengarkan keindahan ilahi. Setelah mendengarkan, barulah kemudian tubuh ikut bergerak. Makanya ya, istilahnya seperti ini. Jadi ini pun sema lah, ilaha illallah. Itu juga sema, melibatkan tubuh itu bergerak. Jadi makanya kalau kita masuk dalam dunia tarekat itu masing-masing punya semanya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, kalau dalam tarekat Maulawiyah ya begitu. Nah, gini Ustaz, dari penjelasan barusan ini, persoalan Rumi ini bisa nggak saya mengatakan bahwa tidak murni Saya mau mengatakan gini, ini perdebatan Rumi dengan kaum fuqaha ya, yang sangat hukum sentris gitu melihat persoalan. Nah, bisa nggak ini bukan hanya persoalan pengetahuan atau ma'rifat tentang agama, ada kemungkinan tidak ini juga persoalan mungkin kepentingan politik atau kekuasaan, ada persinggungan tentang itu tidak untuk kaum yang menganggap Rumi ini sesat dengan ajarannya itu sebenarnya juga dipengaruhi atau dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi, kondisi kekuasaan ataupun kepentingan tertentu, atau murni hanya pemikiran saja atau perbedaan melihat persoalan agama. Kalau politik, saya yakin politik itu kecanggihan politik itu dia bisa hadir di mana saja. Oh gitu ya. Itu sudah otomatis itu ya. Iya, sejarah sudah membuktikan itu. Politik itu selalu bisa dia masuk ke setiap arena karena dia bermain tentang kuasa kan. Kuasa itu ya tergantung siapa yang pemegang kuasa pada saat itu. Bahkan jauh sebelum itu ketika kita bicara tentang teologi itu kan juga dipengaruhi sama politik ya. Maksudnya penguasa itu lebih cenderung ke teologi mana, teologi itulah yang akan diterapkan. Jadi itu politik itu memang bagian dari keseharian. Makanya saya juga meyakini bahwa politik ini adalah tidak bisa kita pisahkan antara politik dengan yang lain. Politik itu selalu hadir di mana saya. Bahkan sekarang menyadari, makanya ada disebut dengan ekonomi politik,
sosiologi politik. Karena politik memang kecanggihan politik. Nanti kedepannya mungkin ada sufistis politik. Enggak ada ya. Iya. Kalau itu sudah bermain, maksudnya sejarah juga membuktikan itu. Banyak para sufi juga ikut terlibat dalam perpolitikan. Itu juga tidak bisa kita pungkiri. Iya. Makanya kalau saya pribadi lebih suka Darwish. Nah, Darwish itu sufi yang kalau mungkin pernah baca buku Bodo Amat. Gitu. Nah, Darwish itu seperti Bodo Amat gitu. Bodo Amat, ya. Yang nggak peduli, jalan pokoknya jalan saja. Iya. Nah, ini tuh tarian Rumi kan itu ada nih ya, stylenya tersendiri ya. Iya, ada pakaian, kemudian ini. Maksud saya itu menjadi sebuah keharusan dalam sema itu atau hanya itu sebuah apa ya, budaya lah gitu. Lagi-lagi tergantung kepada ini kita bicara tentang tarekat. Dan satu yang harus kita tegaskan dalam dunia sufi itu berbicara tentang adab. Jadi itu bagian dari adab. Para sufi itu sangat memperhatikan tentang adab-adab. Nah, adab sema begitu. Adab sema harus pakaiannya begini. Tapi ini di tarekat Maulawiyah ya, seperti itu. Boleh jadi di tarekat lain tidak begitu penting gitu, tapi dalam tarekat itu adalah sesuatu yang sangat diperhatikan. Sepertinya memang seperti itu, karena sampai ke Indonesia pun ia melakukan hal yang sama, tarian itu juga berpakaian yang sama dengan yang kita lihat. Pakaian sama dengan kultur yang beda pasti. Ya, cuma secara pakaian saja ya. Karena mungkin menjadi identitas bahwa ini Maulana gitu. Ya. Nah, begini Ustaz. Ini ada tidak secara gamblang ini Rumi memberikan secara praktis ajaran-ajaran ataupun tahap-tahap untuk menjalani perjalanan rohani ini kayak gitu kan? Atau bagaimana? Maksudnya saya ini kan banyak tarekat ini ya, masing-masing kan punya metode, punya cara secara praktis. Nah, Rumi ada tidak seperti itu? Tentu ada, dia punya cara gitu, dan mungkin ini akan pembahasan yang panjang ya kalau kita bahas satu persatu. Tapi secara dalam satu tradisi tarekat itu pasti ada tuntunannya. Tahap awal, tahap sampai kepada tahap akhir. Oh ya, makasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.